Ya, anak-anak kembali tersambung pada video pembelajaran matematika. Ya, masih ada sangkut pautnya dengan video pembelajaran sebelumnya. Video pembelajaran yang kedua ini kita akan bahas suatu operasi hitung ya pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat itu yang pertama pastinya kita akan mengenal adanya operasi hitung penjumlahan. Kemudian yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, yang keempat ada pembagian ya. Nah, dari yang paling sederhana dulu ya, kita akan bahas operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum masuk ke operasi hitung ini, penting bagi kalian juga untuk mengenal ya bahwa di bilangan bulat itu ada istilahnya tanda, kemudian ada istilahnya operasi bilangan. Nah, kedua hal ini, lebih tepatnya di operasi penjumlahan dan pengurangan itu memang ya simbolnya itu hampir mirip, tetapi dibacanya berbeda. Kalau di tanda itu hanya ada positif. Nah, positif itu disimbolkan dengan tanda plus itu ya, dan simbol min itu dibaca negatif. Nah, itu kalau tanda. Sedangkan kalau operasi ya, tanda plus itu kita baca sebagai, nyatakan sebagai bentuk penjumlahan ya anak-anak ya. Ya, kalau minnya itu kita lambangkan atau nyatakan sebagai bentuk pengurangan atau operasi pengurangan. Jadi jangan sampai terbalik antara tanda dengan operasi. Nah, yang mana tanda, yang mana operasi, lagi sebentar ya, di contoh soal itu akan bisa membantu kalian membedakan mana tanda, mana operasi. Oke, itu dulu ya anak-anak ya. Nah anak-anak, untuk contoh soalnya di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa contoh soal ya. Nah, ini sepertinya cukup mudah untuk kalian ya. Namun Bapak ingatkan di sini jangan sampai misalkan terlalu meremehkan ya. Sebenarnya ini memang konsepnya mudah, namun kalau misalkan kita berbicara terkait dengan konsep awalnya itu kan sebenarnya berupa garis bilangan ya. Jadi kalau misalkan seperti contoh di sini, kita punya soal 3 ditambah 4, itu hasilnya berapa? Nah, kalau misalkan kita tuliskan dalam garis bilangan ya, anak-anak sekalian ya, di sini kita harus menanamkan konsep bahwa kalau tanda atau operasi itu bernilai positif, nah ya, itu maka haruslah bergerak ke kanan. Nah, itu harus dipegang dulu. Nah, kalau misalkan negatif, maka kita akan harus bergerak ke kiri. Ya, sejauh nilai yang ditentukan ya. Nah, oleh karena itu tentukan dulu di sini tanda operasinya. Kalau kita lihat di sini, nah 3 ini memiliki tanda apa? Ya jelas ya, tanda positif. Oleh karena itu di sini untuk menjumlahkannya, biasakan kita harus bekerja dari angka 0 ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lengkapi dulu. Ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, karena kita ambil dari 0, itu bergerak kemana? Positif 3 ya, berarti bergerak ke kanan ya, sejauh 3. Nah, kita berhenti di angka 3 ya. Plus 3 kita simbolkan saja. Selanjutnya, karena di sini operasinya berupa penjumlahan. Nah, itu ditambah 4. Maka kita akan bergerak kemana lagi? Ya jelas ya, tetap ke kanan. Sejauh berapa? Sejauh 4. Nah, sejauh 4 sehingga anak-anak akan tiba pada angka ini ya, pada angka 7. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ambil garis dari 0 dan berhenti di angka 7, maka itulah hasil penjumlahan dari 3 ditambah 4 ya, positif 7. Boleh kita tuliskan saja 7 seperti itu ya, tidak masalah. Nah, ingat kalau misalkan ke kanan itu positif ya, kalau misalkan positif ditambah itu bergerak ke kanan, kalau dikurang itu bergerak ke kiri. Begitupun juga tandanya sama.
Nah, berarti kalau negatif 9 tambah 7, anak-anak dari 0 itu bergerak dulu ke kiri ya. Sejauh berapa? 9. Kemudian dari negatif 9 itu bergeserlah anak-anak ke kanan ya, karena di sini penjumlahan. Itu Bapak berikan bayangan saja. Nah, berikutnya kalau soal yang nomor 3 ini. Nah, ini kebetulan ada soalnya itu ada 3 operasi ya. Ada di sini dua kali penjumlahan sebenarnya. Sehingga di sini kalau kita lihat ya, kita harus menentukan dulu garis bilangannya ya. Buat dulu negatif 3, ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan di sini anak-anak. Karena di sini angka pertama adalah negatif 3. Berarti dari 0 anak-anak harus kemana? Bergerak ke kiri ya. Ke kiri sejauh 3. Nah, berhentilah anak-anak di negatif 3. Nah, selanjutnya karena ditambah 6. Nah, ditambah 6 berarti ini anak-anak harus bergerak kemana? Ke kanan ya, sejauh berapa? Sejauh 6. Dan akhirnya tibalah pada angka 3. Nah, itu ya. Dari negatif 3 ke negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini positif atau tambah 6. Dan yang terakhir, nah, operasinya adalah ditambah 1. Oh, berarti kembali bergerak ke kanan ya, sejauh 1. Sehingga anak-anak akan tiba pada angka berapa anak-anak? Angka 4 Pak. Ya benar ya. Berarti kalau misalkan tarik garis langsung dari 0 sampai 4, itulah hasil penjumlahan dari bentuk operasi ini ya. Negatif 3 tambah 6 tambah 1 hasilnya adalah positif, atau boleh kita sebut saja 4 seperti itu ya. Nah, ini soal berikutnya caranya sama, tidak terlalu susah ya. Nah, Pak rasa karena penjumlahan itu juga sudah biasa kalian kerjakan. Untuk selanjutnya di operasi penjumlahan, Bapak tekankan lagi, kita mengenal konsep sifat operasi komutatif. Nah, itu di penjumlahan ya ada penjumlahan. Nah, penjumlahan. Di penjumlahan ada sifat komutatif, yaitu misalkan contoh tadi ya, 3A tambah B atau pertukaran ini ya, A tambah B sama dengan B tambah A. Sehingga kalau misalkan contoh tadi 3 tambah 4 itu sama artinya dengan 4 tambah 3, yaitu sama-sama hasilnya 7 ya anak-anak sekalian ya. Nah, berikutnya juga di penjumlahan itu kita mengenal sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Contohnya apa? Ini tadi ya, anak-anak sudah membuat, kita punya bilangan atau operasi negatif 3 tambah 6 tambah 1, itu hasilnya berapa? Nah, cara mengerjakannya boleh anak-anak kerjakan atau dengan cara mengelompokkan ya. Misalkan anak-anak mengelompokkan dengan negatif 3 dengan 6-nya ya, tambah 6 baru ditambahkan 1. Nah, itu sebenarnya hasilnya akan sama saja kalau anak-anak mengerjakan dari 6 tambah 1 baru ditambahkan negatif 3 ya. Nah, ini kalau misalkan negatif 3 tambah 6 itu ya, nilainya pasti mengikuti siapa yang terbesar di sini ya. Yang jelas positifnya ya. Pertanyaanlah positif. 6 dikurangi 3 itu adalah 3 tambah 1, maka hasilnya adalah 4 juga ya, sama. Nah, ini kalau misalkan kita kelompokkan 6 dengan 1 ya, negatif 3 ditambah 6 tambah 1 adalah 7. Nah, sehingga ini negatif 3 tambah 7 berapa anak-anak? Nah, tinggal ikuti saja ya. Ini yang terbesar adalah positifnya, berarti nilainya adalah pasti positif ya anak-anak ya. Tinggal negatif 3 tambah 7 berarti 7 kurang 3 4 ya. Nah, ini hasilnya sama. Nah, ini adalah sifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan.
Selanjutnya masuklah kita pada konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita bahas dulu perkaliannya anak-anak ya. Nah, kalau perkalian itu, Bapak ingin mengingatkan, perkalian itu sebenarnya apa? Ya, adalah bentuk penjumlahan berulang. Ya. Selanjutnya anak-anak, Bapak ingin mengingatkan ya terkait dengan konsep perkalian itu ya, supaya nanti anak-anak tidak bingung. Misalkan Bapak ada contoh nih. Ada 3 kita kalikan dengan 4. Nah, apa artinya di sini? Yang manakah yang diulang? Itu pertanyaannya ya. 3-nya atau 4-nya? Yang diulang di sini kadang-kadang ada yang masih bingung ya, terbalik. Nah, untuk meluruskan di sini yang diulang adalah 4-nya anak-anak ya. Bilangan yang ada di paling belakang. Terus setelah kali. Berarti ini 4-nya itu diulang sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Nah, 4 tambah 4 tambah 4. Nah, maka di sini hasilnya adalah 12 ya. Nah, itu ya. Ingat konsep perkalian ini jangan sampai terbalik. Nanti kasihan nanti untuk kalian yang terus di bawah ya sampai SMP, SMA nanti. Selanjutnya pada konsep perkalian penting juga anak-anak untuk memahami kalau misalkan perkalian ada kondisi bahwa perkalian 2 bilangan bulat dengan tanda sama. Nah, itu akan menghasilkan hasil yang bertanda positif atau bilangan bulat positif. Contohnya apa? Ya, misalkan kita punya positif kali positif, itu hasilnya pastilah positif ya. Kemudian ini juga berlaku yang sama, negatif kali negatif. Nah, itu hasilnya pastilah positif juga ya anak-anak ya. Nah, walaupun dia tandanya negatif, ternyata hasilnya juga tetap positif. Contohnya apa? Contoh di sini Bapak sudah siapkan. Negatif 3 dikali negatif 4. Pegang konsep yang tadi. Kalau negatif kali negatif, kita kalikan dulu tandanya ya anak-anak ya. Negatif kali negatif itu hasilnya pasti positif. Nah, selanjutnya tinggal mengalihkan bilangannya. 3 kamu kalikan dengan 4 ya. Nah, maka hasilnya adalah 12 ya. Tanda positifnya boleh kamu tidak tuliskan. Ya, itu ya. Itu dulu paham ya anak-anak ya. Nah, masuk ke konsep berikutnya. Untuk perkalian 2 buah bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Kalau tanda berbeda, berarti kan kemungkinan ada positif, ada negatif. Maka hasil kalinya adalah berupa bilangan bulat negatif. Nah, entah itu dia dalam bentuk apa ya, dalam bentuk positif kali negatif ataupun negatif kali positif. Ya, sama-sama menghasilkan hasil kali berupa tanda negatif. Itu ya anak-anak ya. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan ada perkalian negatif 3 dikali 4. Nah, ini hasilnya adalah, ingat, negatif kali positif. Itu hasilnya adalah positif. Kok positif? Salah ya? Negatif. Nah, ini mohon diperhatikan. Nah, karena hasilnya negatif, tinggal sekarang kita mengalihkan bilangannya saja. Ya, 3 kamu kalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah negatif berapa? Negatif 12 ya, anak-anak ya. Nah, ini berbeda ya dua hal ini. Negatif kali negatif hasilnya pasti positif karena tanda sama. Kalau ini tanda berbeda, ternyata hasilnya adalah negatif ya anak-anak ya. Nah, berikutnya untuk sifat pada perkalian. Nah, itu ada istilahnya sifat komutatif dan sifat asosiatif. Nah, apa maksudnya itu? Hampir sama ya seperti di penjumlahan. Di perkalian berlaku juga sifat pertukaran. Contoh tadi, misalkan anak-anak mengalihkan ya 3 kali 4. Nah, ini sebenarnya hasilnya akan sama dengan 4 kali 3.
yaitu sama-sama menghasilkan nilai 12 ya anak-anak ya. Nah itu kayaknya cukup sederhana ya, tidak terlalu sulit. Nah berikutnya kalau ada sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif ya. Dalam hal ini kita ada dua operasi perkalian. Misalkan contoh, kita ingin mengalihkan bentuk negatif 2 dikali 3 dikali 4. Nah ini untuk mengerjakannya boleh kita kelompokkan ya, karena asosiatif itu pengelompokan. Ini boleh yang mana saja dikelompokkan, tidak masalah. Kalau misalkan anak-anak mau mengelompokkan negatif 2 dengan 3 dulu ya, baru mengelompokkan dengan 4 ya. Nah kita tuliskan seperti ini boleh juga, dikali dalam kurung, nah ya 3 dikali 4. Nah ini ingat, kerjakan dulu dalam kurung ya anak-anak ya. Negatif 2 dikali 3 berapa anak-anak? Negatif pak, benar ya, negatif 6. Tinggal kalikan dengan 4. Ini juga sama, negatif 2 dikali, nah 3 kali 4 berapa? 12. Negatif 6 kali 4, hasilnya pasti negatif. Nah tinggal kalikan 6 dengan 4 adalah hasilnya 24. Nah ini juga sama, negatif 2 dikali 12, yang jelas negatif ya, 2 kali 12 24. Nah jelas sama ya, tidak ada yang berbeda di sini. Nah jadi itu mohon dicermati sifat-sifat operasi perkalian ini. Jelas ya anak-anak ya. Nah yang terakhir pada bahasan kali ini adalah bentuk pembagian. Bentuk pembagian sebenarnya merupakan kebalikan dari bentuk perkalian. Nah, apa maksudnya? Nah, di sini berusaha anak-anak cermati ya. Bentuk perkalian itu kita notasikan dalam bentuk ini apa ya, per ya. Atau boleh kita tuliskan dalam bentuk tanda titik 2 itu misalkan. Berbeda buku, beda sumber juga ya. Nah, ini kalau misalkan A dibaca dibagi B ya, sama dengan C. Artinya adalah, nah maka di sini artinya A itu sama dengan B kali C. Nah, artinya kalau misalkan kita punya suatu bentuk bilangan pembagian. Contoh saja ya biar tidak di sini tidak terlalu jelas juga. Misalkan saja 15 kamu bagi dengan 3. Nah, kira-kira 3 kali berapakah supaya ketemu 15? Nah, jelas ya, ingat perkelipatan 3 atau perkalian 3, yaitu adalah hasilnya 5. Nah, kalau kita tuliskan ini sama tidak kalau dengan 3 kali 5 ya? Nah, 3 kali 5 kan hasilnya pasti 15 ya anak-anak ya. Nah, jadi jelas di sini terlihat bahwa pembagian itu juga sebenarnya adalah bentuk kebalikan dari perkalian, itu ya. Selanjutnya, nah kalau tadi di perkalian kita menyinggung masalah tanda sama, perkalian tanda sama hasilnya bulat positif. Di pembagian juga sama. Ya, tidak perlu kita bahas lagi ya. Kalau kita positif bagi positif hasilnya pasti positif. Negatif kalau dibagi negatif hasilnya pasti positif juga ya. Nah, itu pun kalau misalkan anak-anak membagi dua bilangan bulat dengan tanda berbeda, maka hasilnya juga sama ya. Seperti di perkalian tadi, yaitu sama-sama menghasilkan nilai negatif. Artinya contoh nih, positif bagi negatif, ya hasilnya negatif. Negatif bagi positif, hasilnya juga negatif. Itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya biar lebih jelas lagi, kita bahas contoh ini. Bapak ada contoh negatif 54 dibagi 9. Gunakanlah konsep tadi ya. Nah, ini kan tanda berbeda ya, negatif dibagi positif. Nah, hasilnya pasti apa anak-anak? Pasti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Tinggal dibagi saja ini. 54 dibagi 9. Nah, berapa kelipatan 9 yang menghasilkan 54? Itu pertanyaannya. Ini negatifnya tulis saja dulu. 54 dibagi 9 pastilah hasilnya 6 ya. Karena 9 dikali 6 pasti 54 ya. Dulu anak-anak. Jelas ya? Bisa lanjutkan ya.
Sekarang soal yang berikutnya. Nah, ini ada 84 dibagi N sama dengan negatif 2. Apa artinya? Nah, N ini berupa bilangan ya, jangan sampai bingung di sini. N itu berupa bilangan yang harus dicari. Kira-kira berapa sih ini? Nah, supaya menghasilkan negatif 2. Nah, kalau kita tuliskan ini, ya, 84 dibagi N kan sama dengan negatif 2 gitu ya. Berarti, karena hasilnya itu negatif, dan 84 itu positif, berarti N ini haruslah bernilai negatif juga ya. Karena ini positif dibagi negatif hasilnya negatif. Otomatis N-nya itulah negatif. Paham sana anak-anak ya? Ini konsep yang digunakan. Nah, berarti kalau 2 ya. Kira-kira 2 dikali berapakah menghasilkan 84? Kira-kira berapa? Nah, ini anak-anak boleh dibagi susun saja ya. 84 dibagi 2 yang tak bisa bagi susun, Bapak ajarkan juga di sini. Kira-kira berapa di sini? Yang mendekati 4 ya. 4 kali 2, 8. Habis ya, turun 4. Ini berapa? 2 Pak. Ya benar, 2 kali 2, 4, kurangkan 0. Sehingga hasilnya adalah negatif 42. Sampai sana dulu anak-anak. Untuk video pembelajaran kali ini, Bapak harapkan selanjutnya kalian tetap mencermati pembelajaran ya. Dan dilatihkan soal-soalnya juga. Untuk sekarang sekian dulu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.